Ultras Curva-Nord hentikan protes harga tiket demi dukung penuh Inter hadapi Barcelona. Kelompok Ultras Inter, Curva-Nord, memutuskan untuk menghentikan sementara aksi protes terkait kenaikan harga tiket jelang laga semifinal leg kedua Liga Champions melawan Barcelona di San Siro. Kami akan menyanyikan chant sejak menit pertama pertandingan, ungkap mereka melalui Kinternews. Dalam beberapa pekan terakhir, Curva-Nord melakukan aksi diam sebagai bentuk protes terhadap kebijakan harga tiket yang semakin mahal. Kami memilih untuk diam selama 20 menit pertama setiap pertandingan sebagai bentuk ketidakpuasan, ujar pernyataan sebelumnya dari kelompok tersebut. Aksi ini berdampak nyata terhadap atmosfer stadion yang biasanya dipenuhi sorak-sorai mereka. Namun, laga melawan Barcelona dianggap terlalu penting untuk tidak memberikan dukungan penuh sejak awal. Pertandingan ini terlalu berarti untuk tidak menyemangati tim sejak awal, jelas Curva-Nord dalam pernyataan terbarunya. Mereka berkomitmen untuk kembali menghadirkan chant-chant penuh semangat yang biasa mewarnai tribun utara San Siro. Tak hanya itu, Curva-Nord juga akan menyiapkan koreografi khusus di awal laga. Kami ingin menciptakan atmosfer yang menakutkan bagi Barcelona sejak menit pertama, tegas mereka. Dukungan penuh ini diharapkan mampu mendorong Inter meraih tiket ke final Liga Champions. Inzaghi tegaskan kesiapan mental dan taktis Inter jelang laga hidup mati. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, menyampaikan pandangannya kepada Inter TV menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Kami tahu lawan seperti apa yang akan kami hadapi besok, kami sudah merasakannya langsung Rabu lalu, ujar Inzaghi. Ia menekankan perlunya penampilan Inter yang fokus dan tajam karena banyak keputusan penting akan muncul sepanjang pertandingan. Inzaghi juga menyoroti aspek emosional sebagai kunci menghadapi laga penuh tekanan ini. Kita semua tahu pentingnya pertandingan ini, tapi kita harus tetap berpikir jernih dan menjaga jarak antar lini dengan baik, jelasnya. Ia mengingatkan bahwa Barcelona adalah lawan berkualitas yang sempat menyulitkan Inter di pertemuan sebelumnya. Meski begitu, Inzaghi menilai anak asuhnya telah menunjukkan daya juang yang seimbang. Kami juga mampu membalas setiap serangan mereka dengan kekuatan yang sama, tegasnya. Ia berharap pendekatan taktis dan mentalitas tinggi bisa membawa Inter menuju final. Jelang hadapi Inter Milan di laga hidup mati Liga Champions, Barcelona kehilangan Alejandro Balde dan Jules Koundé. Barcelona kembali dihantam badai cedera menjelang pertandingan penting leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan, setelah bek kiri andalan mereka, Alejandro Balde, dipastikan hampir pasti absen. Pemain internasional Spanyol berusia 21 tahun itu sebelumnya mengalami cedera hamstring saat menghadapi Leganes pada 12 April lalu. Sejak saat itu, Balde melewatkan 3 pertandingan La Liga dan 2 laga Liga Champions. Awalnya, ia dijadwalkan tampil beberapa menit saat Barcelona melawan Real Valladolid akhir pekan ini, sebagai persiapan untuk laga melawan Inter. Namun, harapan itu pupus. Balde tak kunjung kembali ke sesi latihan tim utama pekan ini, membuat peluangnya tampil di pertandingan melawan Inter pada Selasa mendatang nyaris mustahil. Laporan dari media Spanyol AS menyebut bahwa tim medis Barcelona kini fokus menargetkan kembalinya Balde saat El Clasico melawan Real Madrid akhir pekan depan. Kehilangan Balde tentu jadi pukulan telak bagi pelatih Hansi Flick. Musim ini, sang bek tampil impresif dengan 43 penampilan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan menyumbang 10 assist. Ketidakhadirannya di laga sepenting ini membuat Flick harus mencari alternatif yang cukup riskan secara taktik. Di sisi lain, Barcelona sedikit bernafas lega setelah Robert Lewandowski dikabarkan sudah pulih dari cedera hamstring dan siap memperkuat lini depan. Namun, di lini belakang, kondisi Jules Koundé juga menjadi masalah. Bek kanan utama Blaugrana itu masih dalam masa pemulihan dari cedera hamstring yang dideritanya. Dengan absennya 2 bek andalan, Flick kemungkinan akan menurunkan Eric Garcia di posisi bek kanan, menggantikan Koundé sebagaimana yang terjadi di leg pertama melawan Inter. Inter Milan akan bergiliran menjamu Barcelona pada leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu 7 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Inter Milan versus Barcelona akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan. Kick-off pertandingan bakal digelar mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inter sukses membuat kejutan saat melawat ke markas Barcelona di leg pertama. Berstatus sebagai tim tamu, Inter nyaris meraih kemenangan meski harus puas bermain imbang 3-3 di ujung laga. Hasil imbang di Luis Companys jelas menjadi alarm bagi Barcelona. Inter bukan lawan sembarangan yang sudah benar-benar mempersiapkan taktik anti Barcelona. Sejarah mencatat, Inter hanya sekali kalah dari Barcelona di kandang. Dari 13 pertemuan, sudah 6 kali Inter menjadi tuan rumah dan menang 2 kali, sisanya imbang. Hanya saja Inter dipastikan tak akan diperkuat mesin gol sekaligus kapten tim Lautaro Martinez. Striker asal Argentina ini belum pulih dari cedera yang dialami saat tandang ke Barcelona.
Di saat yang sama, Barcelona disebut sudah bisa memainkan Robert Lewandowski yang sudah pulih dari cedera. Kehadiran Lewandowski bisa menambah daya gedor Blaugrana di kandang lawan. Mampukah Inter memetik kemenangan di kandang atau Barcelona yang keluar jadi pemenang demi satu tiket ke final? Hasil imbang 3-3 di leg pertama menunjukkan bahwa kedua tim telah memainkan permainan yang terbuka dan agresif. Leg kedua kemungkinan kedua tim akan tetap bermain dengan gaya yang sama dan akan membuat pertandingan berlangsung seru serta enak ditonton. Barcelona diprediksi akan menguasai bola, sedangkan Inter akan mencoba bermain lebih menekan. Kemudian Barcelona juga akan mengandalkan lini serangan sayap yang cepat seperti Lamine Yamal dan Rafinha. Sementara Inter Milan punya pemain-pemain pintar dan matang pengalaman seperti Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu. Tetapi Inter Milan punya keuntungan main di kandang. Sebagai tuan rumah, Inter diprediksi akan menang 2-1 atas Barcelona. Dengan begitu Inter Milan akan lolos ke final Liga Champions dengan agregat 5-4. Hanya dengan kehadiran Lautaro di lapangan saja sudah bisa memberikan semangat kepada semua. Menjelang duel penentuan Inter melawan Barcelona, Alessandro Altobelli memberikan pandangannya soal kehadiran Lautaro Martinez. Sudah, cukup. Saya tidak butuh pembaruan detail. Lautaro akan tampil melawan Barcelona, ujar legenda Inter itu kepada La Gazzetta dello Sport. Altobelli mengaku sudah merasakannya sejak Lautaro meninggalkan lapangan di Montjuic pekan lalu. Menurut Altobelli, makna dari laga ini sangat besar bagi Lautaro dan seluruh skuad Inter. Inter Barcelona adalah pertandingan terpenting tahun ini, bahkan lebih dari itu, tegasnya. Ia menyebut pertandingan ini sebagai momen karir yang langka, dan yakin bahwa Lautaro akan melakukan segalanya untuk tampil karena ia adalah simbol tim. Kondisi fisik sang penyerang memang masih jadi tanda tanya, namun Altobelli menekankan pentingnya kehadiran secara simbolik. Hanya dengan kehadirannya di lapangan saja sudah bisa memberikan semangat kepada semua, ucap mantan kapten Inter itu. Motivasi dan energi dari kehadiran Lautaro di lapangan diyakini cukup untuk mengangkat semangat tim. Altobelli juga percaya Inter bisa menciptakan keajaiban di San Siro. Dalam era Inzaghi, Inter jarang gagal dalam pertandingan penting seperti yang akan digelar di San Siro, katanya. Ia menilai hasil imbang 3-3 di leg pertama memberikan rasa percaya diri, terutama setelah Inter sempat unggul 2 kali di kandang lawan. Inter pantau Nicolosi Caviglia sebagai pengganti Christian Aslani. Inter terus memantau potensi penguatan lini tengah dan kini mengarahkan perhatian pada Hans Nicolosi Caviglia. Yang menjadi incaran manajemen Nerazzurri adalah Hans Nicolosi Caviglia, tulis La Gazzetta dello Sport. Seorang pemandu bakat Inter hadir di Stadio Olimpico Grande Torino Jumat malam lalu untuk mengamati langsung performa gelandang kelahiran 2000 tersebut. Musim ini, Nicolosi Caviglia tampil menonjol bersama Venezia. Telah mencetak 4 gol dan mencatat 3 assist, sebuah capaian penting untuk gelandang bertahan, jelas Gazzetta. Jika Christian Aslani hengkang, maka Inter bisa mempercepat manuver untuk merekrut pemain asal Aosta itu. Masa depan Aslani sendiri belum pasti, dan beberapa klub terus mengintainya. Fiorentina dan West Ham tertarik sejak Januari, kini juga Bournemouth memantau situasinya, ungkap laporan tersebut. Jika tawaran konkret datang, Inter kemungkinan membuka pintu keluar untuk sang gelandang Albania. Situasi kontrak Nicolosi Caviglia memberi Inter peluang negosiasi yang cukup terbuka. Ia kini sepenuhnya milik Venezia, yang membelinya dari Juventus seharga 3,5 juta euro ditambah 500.000 euro bonus, tulis Gazzetta. Meski Juventus sudah kehilangan hak atas pemain tersebut, mereka masih menyimpan 10% dari potensi penjualan kembali. Inter juga memiliki hubungan baik dengan Venezia, yang bisa memperlancar proses transfer. Kerjasama antara kedua klub berjalan mulus dalam beberapa transaksi terakhir, Oristanio, Stankovic, Charboni, dan Radu, tambah Gazzetta. Faktor ini membuat Inter berada dalam posisi menguntungkan bila ingin merealisasikan kesepakatan. Inter Milan tertarik datangkan Marco Asensio dari PSG. Inter Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain, Marco Asensio, yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Aston Villa. Marco Asensio berpotensi kembali berganti seragam di bursa transfer musim panas mendatang, dan kali ini Italia disebut-sebut menjadi tujuannya. Laporan dari Vicajes mengindikasikan bahwa Inter Milan tengah membidik gelandang serang asal Spanyol tersebut, yang saat ini menjalani masa pinjaman di Aston Villa dari Paris Saint-Germain. Bahkan, perekrutannya diyakini semakin dekat untuk direalisasikan pada jendela transfer mendatang. Klub raksasa Prancis itu dikabarkan tidak memasukkan nama Asensio dalam rencana musim depan dan siap menerima tawaran di kisaran 20 juta euro untuk melepasnya secara permanen. Marco Asensio sendiri tampak menemukan kembali sentuhan terbaiknya selama berkiprah di Premier League bersama Aston Villa. Di bawah asuhan Unai Emery, ia mendapatkan kontinuitas bermain dan kembali mempertajam naluri golnya,
sesuatu yang sempat meredup selama berseragam PSG. Performa apiknya ini tak luput dari pengamatan Inter Milan. Nerazzurri percaya bahwa Asensio adalah profil pemain ideal yang dicari oleh Simone Inzaghi untuk memperkuat lini serang mereka. Ketertarikan Inter Milan juga menjadi peluang emas bagi pemain internasional Spanyol itu. Di Milan, Marco Asensio berpotensi menemukan stabilitas dan peran sentral yang ia butuhkan dalam tim yang kompetitif, yang secara konsisten berjuang meraih gelar juara di Italia dan tampil di panggung Liga Champions setiap musimnya. Kesepakatan ini tampak saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dan bukan tidak mungkin negosiasi akan berjalan mulus dan rampung begitu jendela transfer resmi dibuka.